yaitu judul bab Kitab Tauhid. Di dalam mukaddimah pendahuluan ini, penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad menyebutkan beberapa ayat dan satu hadis. Yang menunjukkan kepada kita semua tentang kewajiban manusia atau hikmah diciptakannya manusia, yaitu supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan masuk di bab yang berikutnya. Bab yang pertama yaitu babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang digugurkan, yang dihapuskan dari dosa-dosa. Namun sebelum kita mulai bab yang pertama ini, ya kita sebutkan dulu masail, ya, pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kitab yang kita kaji ini namanya Kitab Tauhid. Ya, Kitab Tauhid ini adalah kitab yang sangat penting sekali diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Iya, paling tidak, ya, kalau kita tidak bisa memahami secara keseluruhan kandungan dari isi kitab ini, paling tidak kita pernah melewatinya. Ya, paling tidak kita pernah melewatinya. Karena apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembahasan-pembahasan Kitab Tauhid ini pembahasan-pembahasan kalau dia dicermati dan direnungi, ya, ini adalah pembahasan yang merupakan intisari atau masalah dalam hidup kita. Ya, sebab masalah tauhid, masalah kesyirikan, ya, ini penentu, ya, bahagia tidaknya seseorang di akhirat. Ya, masalah tauhid, masalah kesyirikan, ini masalah penentu, ya, selamat tidaknya seseorang dari api neraka. Ya, maka perlu seseorang, ya, punya perhatian, ya, terkait tentang pembahasan-pembahasan tauhid, atau paling tidak dia pernah lewati, ya, sekalipun dia tidak paham, ya, sekalipun dia tidak paham. Karena, ya, orang yang hadir di majelis ilmu itu, di kajian-kajian tauhid, beda dengan sama sekali orang yang tidak pernah hadir. Walaupun pembahasan itu mungkin sudah sering berulang. Ya, makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, tentang keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu walaupun dia tidak paham. Ya, kata Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok manusia yang kawan duduknya tidak pernah merugi. Bayangkan, kawan duduknya, temannya saya tidak pernah merugi, apalagi dianya. Jadi hadis itu, jadi ada orang, dia datang di majelisnya Nabi bersama dengan temannya yang lain, tapi temannya yang satu tidak ikut, ya, mungkin hanya di luar masjid, hanya menemani, ya, hanya menemani. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi SAW tentang orang tersebut, kata Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah kaum yang teman duduknya tidak pernah merugi. Itu teman duduknya, bagaimana lagi dengan orang yang duduk langsung. Ya, makanya orang yang bermajelis ilmu itu, mau paham tidak paham, mau tidur atau apapun, yang penting dia hadir di majelis ilmu, itu sama sekali tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya. Apalagi pembahasan tentang Kitab Tauhid, ya, kitab yang dikaji di mana-mana, dipelajari.
Ya, dan paling tidak seorang pernah melewati pembahasan kitab tauhid ini dalam kehidupan. Ya, mungkin ya semoga Allah memaafkan kalau saya salah ya. Mungkin boleh saya katakan bahwa orang yang tidak pernah melewati pembahasan kitab tauhid ya, di dalam hidupnya ini mungkin dia dikatakan berdosa. Ya, semoga Allah memaafkan saya kalau misalnya itu ucapan yang salah, tapi ini menunjukkan ya, kitab ini kitab yang penting sekali diketahui dari pembahasan-pembahasan yang detail sekali ya di dalam kitab yang kita akan kaji ini. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kan sudah mau masuk ya di bab yang pertama. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya lanjut lebih jauh tentang pembahasan kita di kitab yang kita kaji ini. Jadi yang paling penting ya, kita akan jelaskan judul bab ya. Kemudian Syekh akan menyebutkan, setelah beliau menyebutkan judul bab, beliau sebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan judul bab, beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan judul bab ya. Kadang beliau bawakan ucapan para sahabat atau para ulama ya. Setelah beliau sebutkan itu, Syekh simpulkan fihi masail ya, yang diambil pelajaran di dalam bab ini apa. Jadi 3 ya, saya ulang ya. Jadi ada judul bab, kemudian beliau sebutkan beberapa hadis, beberapa ayat dan hadis yang menghubungkan dengan bab ya. Setelah itu beliau simpulkan apa kandungan, apa pelajaran-pelajaran yang dipetik di dalam bab tersebut ya. Itu inti pembahasan dalam kitab tauhid. Kalau kita bisa menghubungkan 3 pembahasan itu, maka insyaallah ta'ala kita akan mudah memahami isi dari kitab ini ya, biidznillah ta'ala. Taib. Di pertemuan yang lalu ya, telah kita sebutkan ya judul bab, yaitu kitabut tauhid ya, kitabut tauhid ya. Syekh rahimahullah ta'ala sudah menyebutkan beberapa ayat, demikian pula satu hadis ya. Kita sudah baca hadisnya, hadis Mu'ad bin Jabal, riwayat Bukhari Muslim ya. Setelah beliau menguraikan itu semua, kita baca ya keterangan penulis rahimahullah. Kata beliau, fihi masail, di dalam pembahasan ini ada beberapa masail, ada beberapa faedah pelajaran ya. Kalau antum punya kitab, saya bisa tanya ini apa hubungannya ya. Ya, cuma kayaknya kebanyakan jamaah enggak punya kitab ya. Kebanyakan antum ini Imam Al-Bukhari ya, tidak punya catatan ya. Lebih canggih lagi ya dari Al-Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu tidak punya catatan, hafalan, tapi sampai di rumahnya menulis ya. Kalau antum saya tidak tahu apakah sampai di rumah catat atau tidak. Kalau tidak, berarti lebih cerdas dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, kata Syekh rahimahullah, fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, pelajaran yang diambil, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah, tujuan diciptakannya jin dan manusia ya. Apa tujuan diciptakannya jin dan manusia? Sudah diambil ya dari ayat, sudah kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kita sudah jelaskan. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ya,
Allah tidak akan mungkin menciptakan manusia melainkan untuk ibadah. Ya, langit dan bumi, langit yang 7 lapis, bumi yang berlapis-lapis, ya, adanya gunung-gunung yang kokoh, air, hujan, semuanya tumbuh-tumbuhan, Allah tidak ciptakan itu semua kecuali tujuannya ini, supaya hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Atsaniyatu, yang kedua, annal ibadata hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi. Bahwasanya ibadah itulah tauhid. Iya, ibadah itulah tauhid. Karena yang menjadi khusumah, perselisihan, ya, antara para nabi dengan kaumnya, ya, letak pertikaian antara nabi dengan kaumnya adalah masalah tauhid, masalah kesyirikan. Ya, ini diambil dari illa liya'budun. Kemarin sudah kita sebutkan penafsiran dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, yang maknanya beliau mengatakan kullu ma warada minal ibadati fa ma'nahu at-tauhid. Semua ayat-ayat yang datang, ya, yang menyebutkan tentang ibadah seperti ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kata ya'budun. Kalau ada kata-kata ya'budun dalam ayat, maka itu maknanya apa? Tauhid. Ya, maknanya tauhid. Ya, berarti ayat ini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Ya, karena, ya, kalau orang tidak bertauhid, maka dia akan sengsara. Ya, dia tidak akan selamat. Taib, yang ketiga dari pelajaran yang telah disimpulkan dari beberapa ayat dan hadis, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budullah. Masyaallah. Fa fihi ma'na qawlihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Di antara pelajaran bahwa dalam ayat itu terdapat, ya, bahwa siapa yang tidak mendatangkan tauhid, ya, siapa yang tidak bertauhid, maka dia tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tidak bertauhid, maka dia belum dianggap beribadah kepada Allah, walaupun dia salat. Ya, walaupun dia rajin datang di masjid, tapi kalau dia tidak bertauhid, dia belum dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalnya, ya, ada orang subhanallah luar biasa salatnya, kalau lihat jidatnya itu sampai hitam, sujud, luar biasa ibadahnya. Ya, dilihat sedekahnya, ternyata orang yang sangat dermawan. Ya, dilihat baktinya kepada kedua orang tuanya luar biasa. Dilihat salat malamnya luar biasa, dilihat puasanya luar biasa ibadahnya. Tapi ternyata dia masih meyakini ada yang bisa memberi rezeki selain dari Allah, ya, atau dia masih memelihara sesuatu yang dia yakin ini bisa mendatangkan barakah, maka bagaimanapun rajinnya dia, itu belum dikatakan dia beribadah, sebab dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum dikatakan bertauhid, belum dikatakan beribadah kepada Allah kalau dia tidak ada tauhid. Ya, makanya kemarin kita sudah sebutkan, tauhid ini adalah syarat seseorang itu dia masuk ke dalam surga, dan syarat dia tidak kekal dalam neraka. Syarat masuk ke dalam surga, dan syarat dia tidak kekal dalam neraka. Orang yang bertauhid tidak akan kekal dalam neraka. Ya, walaupun dia banyak dosanya. Ya, walaupun banyak dosanya. Akan datang hadis yang menjelaskan tentang ini. Taib. Yang keempat, ar-rabi'ah, dari pelajaran yang dipetik, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Ya, ini sudah kita baca ayatnya, ya. Ini diambil Syekh rahimahullah, ambil pelajaran dari ayat yang kedua yang kemarin kita pelajari. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
Taib. Jadi apa namanya, supaya antum bisa paham dari kajian kita di tempat ini, mungkin nanti dibagikan kitab ya, kitab terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ikhwah yang hadir kajian rutin di sini, nanti insyaallah taala kita carikan kitab terjemahan. Kalau antum tidak bisa gundulnya, kita carikan terjemahannya. Kitab tauhid banyak ya. Ya, baru dibagikan insyaallah, supaya antum ikut kajian jawab pakai kitab. Ya, jadi sekali lagi jangan kayak Imam Al-Bukhari atau melebihi. Ya, kalau yang jelas kalau antum bisa baca buku bahasa Indonesia lumayan kalau bisa baca. Cuma ya masalah kalau memang biar bahasa Indonesia antum tidak bisa baca, itu masalah ya. Tapi kalau antum bisa baca buku terjemahan, insyaallah coba kita cari supaya kita lebih bisa maksimal ya di dalam apa namanya, memahami kitab tauhid yang kita kaji ini. Ya, karena ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, terus terang ya, kita kajian seperti ini kita ingin bagaimana supaya ilmu itu masuk dan bisa diamalkan. Itu yang paling pokok. Ya, ilmu diketahui kemudian bisa diamalkan. Ya, itu yang paling pokok. Nah, kalau kita tidak punya pegangan, ya memang caranya kita bisa paham lebih maksimal. Ya, jelas ya. Nah, kalau punya buku, punya kitab, kan enak. Saya baca antum lihat. Ya, saya baca antum lihat. Jadi lebih, insyaallah lebih memudahkan. Ya, insyaallah nanti diusahakan. Kemudian ar-rabi'ah, saya ulangi yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Ya, ini diambil dari ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, apa penyampaian rasul itu? Sembahlah Allah dan ya, jauhi tagut. Ya. Jadi subhanallah ya, pelajaran besar dari ayat ini, bahwa dari sekian banyak kebaikan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba ini, kepada manusia, ya, ternyata nikmat yang terbesar adalah nikmat wahyu yang Allah turunkan berupa nabi dan rasul. Ya, coba antum bayangkan, seandainya Allah tidak mengutus ya pada setiap umat orang yang membimbing para rasul, apa hidupnya manusia? Ya, boleh kita katakan apa bedanya manusia dengan hewan? Mohon maaf, apa bedanya manusia dengan hewan kalau Allah tidak mengutus rasul ya yang mengajak manusia kepada kebaikan? Sama kan? Coba antum lihat hewan itu. Ya, ayam, sapi, kerbau, mereka makan minum, manusia juga makan minum. Ya, ayam, sapi bekerja atau tidak? Bekerja. Manusia juga bekerja. Mereka juga bersenang-senang, ada syahwatnya, mereka juga ada, sama. Mereka juga melihat, kita juga melihat. Tapi subhanallah, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengutus rasul. Ya, Allah mengutus rasul. Ya, dengan diutusnya rasul, manusia ditunjuki jalan kebenaran. Ya, makanya tentang apa itu, kaum Tsamud, ya Allah katakan fa amma Tsamud fahadainahum. Ya, adapun kaum Tsamud, ya, yaitu kaumnya Nabi Saleh, adapun kaum Tsamud fahadainahum, kata Allah kami sudah beri hidayah kepada mereka. Apa maksudnya Allah beri hidayah? Allah tunjukkan jalan. Ada Nabi Saleh diutus kepada mereka. Ya, kalau kamu mau selamat, ini ikuti, ada nabi. Ya, ada orang yang saya utus, ikuti itu jalannya supaya kamu selamat. Tapi kata Allah, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Ya, jadi Allah itu tunjukkan manusia jalan kebaikan. Ya, ada rasul yang diutus.
Tapi kata Allah, mereka justru lebih memilih kebutaan daripada cahaya itu. Iya. Itu diantara nikmat. Ya, makanya ini ayatnya di surah An-Nahl. Ya, di surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini disebutkan oleh para ulama, ya, di antara nama surah An-Nahl adalah Suratun Ni'am. Ya, dinamai dengan surah Ni'am. Surah yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Ya, surah yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Dan ternyata betul di dalam surah An-Nahl itu ada ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mampu membilangnya. Ya, itu Allah katakan. Sebelum ayat itu, ya, sebelum ayat itu ternyata Allah menyebutkan rentetan-rentetan nikmat. Ya, antum baca, antum sampai rumah baca itu surah An-Nahl. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Khalaqas samawati wal ard ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqa. Terus Allah sebutkan, ya, nikmat-nikmat. Ya, kalau kita rentetkan bagaimana Allah, dari nikmatnya Allah menurunkan wahyu, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan hewan-hewan kendaraan yang memuat barang-barang manusia, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah banyak sekali. Ternyata nikmat yang pertama disebutkan tentang wahyu. Ya, ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amri. Ya. Jadi malaikat turun membawa wahyu. Ya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun, memberikan peringatan, beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Itu kan petunjuk itu. Ya, ternyata nikmat pertama dalam suratun Ni'am itu, surah An-Nahl itu, nikmat pertama ternyata wahyu. Ya, itu yang kata para ulama, ternyata dari sekian banyak nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat itu, ternyata nikmat wahyu yang paling pertama apa? Disebutkan. Itu menunjukkan apa? Diutusnya Rasul menunjuki manusia kepada kebaikan, itu nikmat terbesar. Iya. Makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, siapa yang menjawab seruan dakwah para nabi dan rasul, maka itulah orang yang akan selamat. Iya. Tapi siapa yang berpaling, itu tadi contohnya kaum Nabi Tsamud. Iya. Taib, ini dari Suratun Ni'am dalam surah An-Nahl. Jadi nikmat wahyu yang paling pertama disebutkan. Setelah Allah sebutkan beberapa nikmat, di akhir ayat Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah itu sangat banyak. Tapi apa tabiat manusia? Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu tabiatnya zalim lagi kufur, mengingkari nikmat. Ya. Itu tabiat manusia memang seperti itu. Kita itu terlalu banyak lupa kebaikan-kebaikan. Jangankan kepada Allah, kepada manusia kadang kita lupa. Ya. Betapa banyak orang kalau dia diuji penyakit 2-3 hari saja demam, ya, itu mengeluh luar biasa itu. Ya. Tapi dia tidak pernah ingat Allah memberikan kesehatan bertahun-tahun, dia lupa kepada Allah. Itulah tabiat manusia. Innal insana li rabbihi lakanud, kata Allah, sesungguhnya manusia itu, iya, banyak berkeluh kesah kepada Tuhannya. Iya, kata Allah, sesungguhnya manusia itu terlalu banyak berkeluh kesah kepada Tuhannya. Kata sebagian ulama ahli tafsir, makna ayat itu adalah yadhkurul masaib wa yansa an-ni'am. Manusia itu terlalu banyak mengingat musibah, tapi dapat nikmat lupa kepada Allah. Iya. Dalam hadis dikatakan ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kata Allah, kenalkan dirimu kepada Allah, kata Nabi SAW, kenalkan dirimu kepada Allah di kondisi kamu susah. Ya, niscaya Allah akan mengingat kamu di kondisi
Bukan, terbalik ya. Kenalkan dirimu di saat kamu ta'arraf ilallahi fir raha. Kenalkan dirimu di kondisi kamu lapang. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengingat kamu di kondisi kamu susah. Ya, banyak-banyak orang kalau lapang, ya, diberi rezeki yang banyak, lupa kepada Allah, lalai. Nanti ada musibah baru dia berdoa minta. Ya, padahal orang semakin lapang semakin ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulannya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl itu, ternyata nikmat yang paling pertama disebutkan bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada manusia. Bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada manusia merupakan nikmat yang terbesar. Iya. Sama misalnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, antum baca surah Ar-Rahman. Ya, di surah Ar-Rahman mungkin antum sering dengar ayatnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, Allah berfirman, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Ya, itu ayat diulangi berapa kali? Antum tahu ayat itu diulangi sebanyak 31 kali kalau saya ingat, atau 32 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Diulang-ulang 31 kali. Nikmat apa yang Allah sebutkan pertama kali? Ar-Rahman. Siapa yang hafal? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajari manusia Al-Qur'an. Ya. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Jadi yang pertama disebutkan apa? Nikmat Al-Qur'an. Ya, bagaimana Al-Qur'an diajarkan. Setelah itu nikmat penciptaan manusia, bagaimana Allah ciptakan manusia. Khalaqal insan, 'allamahul bayan, bagaimana Allah mengajari manusia bisa berbicara, bisa mengungkapkan. Iya, bisa mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan, bisa ungkapkan. Hewan tidak bisa, manusia bisa. Itu kan nikmat. Tapi asyahid yang menjadi titik, nikmat yang Allah sebutkan pertama kali adalah apa? 'Allamal Qur'an. Allah dari kasih sayangnya kepada manusia, Allah turunkan Al-Quran. Allah ajari manusia, mereka kenal Al-Quran, petunjuk. Nikmat. Baru Allah sebutkan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ya, cuma jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak dari manusia ya yang menjadi penilaian nikmat itu kalau berupa apa? Materi. Itu selalu orang, kebanyakan manusia cara menilai nikmat itu di situ. Ya. Nanti dibilang nikmat itu kalau materi, dapat uang nikmat, dapat harta nikmat, itu baru nikmat. Ya, padahal ada keadaan nikmat, iya, yang kalau mau dibeli itu, yang dia dapatkan, yang Allah beri kepada dia, tidak bisa dibeli dengan materi. Ya, cuma itu tadi, keadaan manusia tabiatnya apa? Lupa. Baik. Al-khamisah yang kelima, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, anna risalata ammat kulla ummatin. Ya, kata Syekh rahimahullah, ya, bahwasanya risalah itu, wahyu itu bersifat umum kepada setiap umat. Ya, ini masih diambil di ayat yang kedua yang kemarin kita baca. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, jadi tidak ada satupun umat yang lahir di atas muka bumi ini kecuali ada orang yang datang memberi peringatan. Ya. Makanya bumi ini tidak akan pernah kosong dari dua hal, antara kebaikan dan kejelekan. Pasti bagaimanapun rusaknya manusia dalam kehidupan ini, pasti ada segelintir orang yang apa? Melakukan perbaikan. Itu pasti. Iya. Karena itu sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Kemudian berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-sadisah yang keenam,
Anna dinal anbiya'i wahidun. Ya, pelajaran berikutnya bahwa agama para nabi itu satu. Ya, apa itu agama para nabi dikatakan satu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhi taghut. Ya, itu dakwah semua dakwah para nabi dan rasul. Sembahlah Allah, jauhi taghut, jauhi kesyirikan. Ya. Anna dinal anbiya'i wahidun, bahwa agama para nabi itu satu. Ya, jangan salah dipahami ya kalimat ini. Kalimat ini bukan artinya semua agama sama. Ya. Banyak orang salah paham. Anna dinal anbiya'i wahidun, semua agama para nabi itu sama, maksudnya semua agama sama, bukan. Ya. Jadi kita harus semua agama sama. Salah paham. Maksudnya itu dinul anbiya wahid. Ya, agama para nabi itu satu, maksudnya tauhid. Beribadah kepada Allah dan menjauhkan umat dari kesyirikan. Itu dua. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pasti dakwanya ini. Ya. Semua dakwah para nabi dan rasul ini, sembahlah Allah dan jauhi taghut. Ini kan walaqad ba'atsna, kata Allah, sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, apa penyampaian rasul itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi kesyirikan, jauhi taghut. Berarti semua dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid dan jauhkan manusia dari kesyirikan. Itu maknanya. Bukan maknanya semua agama yang ada itu apa? Sama. Nah, ini bantahan kepada orang-orang liberal. Ya, yang maunya beragama enak-enak. Ya, saya sering bilang kalau antum berpemahaman semua agama sama karena semua mereka mau selamat, kita bilang pilih saja agama yang paling mudah. Iya toh? Kalau dibilang semua agama sama, untuk apa kita sholat capek-capek 5 kali sehari semalam datang di masjid, bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh? Ya, banyak sekali kewajiban dalam Islam. Ya, lihat itu agamanya orang-orang Nasara. Ya, datang di tempat ibadahnya sekali sepekan, setiap hari Minggu menyanyi-menyanyi. Habis itu pulang, setelah itu dibilang masuk surga. Enak sekali. Itu agama muda itu. Seandainya apa? Semua agama sama, itu ikut mereka. Ya. Nah, ini apa namanya? Pemahaman yang sangat jauh sekali dari fitrah, dari dalil. Baik, berikutnya as-sabi'ah, yang ke-7 dari pembahasan al-mas'alatul kabirah. Ya, faedah besar. Ya, pelajaran besar. Annal ibadata la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Ini sudah tadi, bahwa ibadah itu tidak akan dianggap sebagai ibadah kecuali harus dia kufur kepada taghut, dia ingkari semua peribadatan selain Allah. Ya, kalau ada orang sholat tapi dia meyakini juga ya selain Allah bisa membantu dia, bisa ini, nah ini masih belum dikatakan ibadah. Fa fihi makna qaulih, maka ini terdapat makna firman Allah, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Taib. Ats-tsamina, yang ke-8, anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Ya, bahwasanya taghut itu bersifat umum. Ya. Semua yang diibadahi selain daripada Allah, itu makna taghut. Jadi kalau ditanya apa itu taghut, taghut itu semua yang diibadahi selain daripada Allah, itu taghut namanya. Taib. At-tasi'ah, yang ke-9, idhamu sya'ni thalathil ayat al-muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha asyru masail awwaluha an-nahyu anis syirki. Ya, besarnya kedudukan 3 ayat yang berada dalam surah An'am, surah Al-An'am menurut para ulama as-salaf. Ini kemarin pekan lalu ya yang kita baca. Ya, kenapa dikatakan ayat ini adalah ayat yang agung?
Karena wa fiha asyru masail, di dalam 3 ayat itu terdapat 10 pelajaran penting. Ya, kemarin kita sudah baca. Ya, ada 10 hukum yang Allah sebutkan. Ya. Dimulai dari apa? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, ya, aku bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Ya, ternyata awwaluha an-nahyu anisyirki. Larangan yang paling pertama yang Allah sebutkan dalam 10 hukum itu dalam 3 ayat, ternyata larangan dari berbuat syirik, menunjukkan ini adalah perkara yang paling pokok dalam kehidupan. Ya, makanya selamat, ketika seseorang selamat dari kesyirikan, yaitu adalah tiket atau syarat dia terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ya, jelas ya. Intinya dia harus selamat dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya al-asyirah yang ke-10. Al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Demikian pula ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas dalam suratul Isra, wa fiha 18 masalah. Terdapat 12 masalah. Bada'aha Allah biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ya. Allah memulai, ya, ini ayat dari wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi dimulai dengan la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqauda madmuman makhdhula, dan ditutup wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Lagi-lagi tentang masalah kesyirikan. Taib, al-hadi asyar yang ke-11, ayatu suratin nisa allati tusamma ayat al-huquq asyarah. Ayat di surah Nisa yang dinamakan juga dengan al-huquq al-asyarah, kewajiban yang ke-10. Kewajiban yang 10. Ya, bada'aha Allah taala biqaulihi, Allah mulai firman-Nya dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Taib, berikutnya ats-tsaniyata asyarah yang ke-12, at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Tambih, peringatan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan meninggal. Ya, pada saat beliau akan meninggal. Ats-tsalitsah asyarah yang ke-12, yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi ta'ala alaina. Ya, mengenal hak Allah atas kita. Apa haknya Allah atas hambanya? Ini sudah disebutkan dalam hadis, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan, tidak menduakan Allah. Itu hak Allah atas hamba. Taib. Ar-rabi'ata asyarata yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Mengenal hak hamba atas Allah apabila mereka menunaikan hak Allah. Ya. Jadi kalau si hamba ini menunaikan hak Allah, yaitu dia dalam hidup ini beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Apa hak Allah? Apa haknya hamba kepada Allah? Ya. Apa yang hamba itu berhak terima dari Allah? Ya, ketika kita tunaikan hak Allah. Ya, yaitu disebutkan dalam hadis, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi hamba itu tidak akan disiksa, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka selama si hamba itu tidak melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang dijauhkan dari syirik. Berikutnya kita selesaikan. Al-khamisata asyarata anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Masalah ini adalah masalah yang kebanyakan para sahabat tidak mengetahuinya. Ya, kebanyakan para sahabat tidak mengetahui.
Kemudian berikutnya, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Ya, karena dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, tidakkah kabar gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Kata Nabi, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kalian sampaikan, ya mereka akan bersandar. Ini sudah kita baca. Ya, berikutnya as-sabi'ata asyara istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu, disunnahkan memberikan kabar gembira kepada seorang muslim pada sesuatu yang membuat mereka bergembira. Ya kan Nabi mengatakan, ya Mu'ad, ya maukah saya beritakan kepadamu ya apa hak Allah atas hamba, dan seterusnya, ya di dalam hadis disebutkan. Jadi Nabi memberikan kabar gembira kepada Mu'ad, kepada umatnya. Ya diantaranya, Allah yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an, ya Allah tidak akan menyiksa hambanya sepanjang hamba itu tidak melakukan kesyirikan. Makanya kemarin kita sebutkan syarat seseorang tidak kekal dalam neraka adalah kalau dia bebas dari kesyirikan. Ya, walaupun dia pendosa, selama dia tidak berbuat syirik, dia tidak akan kekal dalam neraka. Baik. Ats-tsaminata asyaratah, yang ke-18, al-khawfu minal ittikal ala si'ati rahmatillah, ya, rasa khawatir dari bersandar atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, ya, walaupun ada hadis yang mengatakan Allah tidak akan menyiksa hambanya selama si hamba itu tidak melakukan kesyirikan, ya, bukan artinya tidak apa-apa saya melakukan dosa, tidak apa-apa saya misalnya naudzubillah berzina, tidak apa minum khamar, yang penting saya tidak apa, tidak syirik. Ya, yang penting saya tidak syirik, walaupun saya melakukan pelanggaran, oh itu berarti tidak apa-apa, bukan begitu maksudnya. Jadi jangan seseorang itu bersandar ketika ada hadis yang menjelaskan seperti ini, menjelaskan satu keutamaan, bukan artinya yang lain itu dibolehkan, bukan. Ya, makanya dalam hidup ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ya dua senjata yang perlu kita seimbang. Namanya apa? Al-khauf war roja. Ya. Orang ada rasa harapan dan ada apa? Takut. Ya. Orang selalu berharap surga, bagaimana caranya? Beramal. Ya. Orang harus selalu khawatir jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Ya. Bagaimana caranya? Dia takut menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Ya, jangan berharap mau masuk surga. Ya, tapi tidak mau beramal. Ya, itu namanya bukan harapan tapi angan-angan. Jadi beda ya, dua hal yang berbeda, dibedakan. Beda harapan, beda apa? Angan-angan. Ya, kalau harapan itu, ya, dia mengharapkan sesuatu disertai dengan apa? Usaha. Paham? Kalau tidak ada usaha, itu bukan harapan tapi apa? Menghayal, khayalan. Ya, makanya kalau ada orang misalnya meninggal tapi semasa hidupnya tidak pernah ibadah, baru dibilang surga ki, itu kayaknya ucapan kurang bagus. Ya, jelas ya, kenapa? Harapannya orang surga, harapannya. Tapi kalau tidak beramal, bagaimana caranya? Harapan itu harus disertai dengan apa? Amalan. Makanya Allah bilang, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dia ingin berharap berjumpa dengan Allah dengan baik, masuk surga. Kata Allah, "Falya'mal amalan salihan." Hendaknya dia beramal amalan soleh. Menunjukkan kalau berharap itu harus ada disertai amalan, harapan. Dia mau masuk surga tidak mau beramal, itu bukan harapan tapi angan-angan. Baik. Berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita selesaikan. Qaulul mas'ul amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu alam. Ucapan orang yang ditanya ketika dia tidak tahu, dia bilang Allahu alam. Ini juga penting. Ya, ketika ditanya kemudian dia tidak tahu, dia bilang wallahu alam. Kalau di sini katakan Allahu wa rasuluhu alam. Mu'ad ditanya karena Mu'ad tidak tahu, ya, jadi Mu'ad ditanya ya di atas kendaraan oleh Nabi, tahukah kamu wahai Mu'ad tentang ini dan itu? Kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu alam.
Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, Nabi sudah meninggal, ketika orang ditanya dia tidak tahu, bilang Allahu a'lam. Tidak lagi dikatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, karena Nabi sudah meninggal. Taib al-ishrun yang ke-10, yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'd. Bolehnya mengkhususkan ilmu untuk sebagian manusia tanpa yang lain. Karena di sini Nabi mengkhususkan Mu'ad dalam penyampaian ilmu. Al-hadi wal ishrun yang ke-21, tawadu'u sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari ma'al irdafi alaihi. Ya, ketawaduan Nabi SAW di mana beliau mengendarai keledai, ya, berboncengan lagi bersama siapa? Bersama dengan Mu'ad. Ini menunjukkan Nabi SAW itu selain beliau kepala negara, seorang pemimpin, beliau adalah orang yang tawadu. Ya, jelas ya? Ya, himar itu, keledai itu lebih kecil daripada kuda. Ya, kendaraan yang biasa, tapi subhanallah Nabi mengendarai bersama siapa? Mu'ad. Kalau sekarang pejabat, ya ada pejabat pernah naik enggak ya, naik mobil kalau pejabat kita sekarang. Ya, tidak ada yang naik kuda atau naik onta ya. Baik. Itu menunjukkan Nabi SAW beliau adalah sosok yang tawadu. Berikutnya Ats-Tsani wal Ishrun 21, jawazul irdafi ala dabah. Terdapat pelajaran bolehnya berboncengan di atas kendaraan. Ya, jadi kalau ada yang bertanya mana dalil dalam Al-Quran dan Sunnah bolehnya boncengan di atas motor, ya, ini dalilnya. Nabi pernah boncengan bersama siapa? Mu'ad. Jelas ya? Jadi boleh berboncengan. Ya, kalau tanya boleh enggak, mana dalilnya boleh boncengan 3 di atas motor, ada enggak? Ya, tanya polisi ya. Karena bonceng 3 itu kayaknya dilarang ya sama polisi. Baik. Ats-Tsalitsatu wal Ishrun yang ke-23, fadilatu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan Mu'ad bin Jabal karena beliau dikhususkan ilmu oleh Nabi, tidak yang lainnya. Ar-Rabi wal Ishrun yang terakhir 24, idhamu sya'ni hadhil masalah, besarnya masalah yang dibahas ini, yaitu kesimpulannya di pendahuluan ini kewajiban manusia untuk bertauhid, ya, kewajiban manusia agar mereka selamat dari kesyirikan dalam kehidupan ini. Sebab ini syarat kebahagiaan dunia akhirat. Syarat kebahagiaan dunia akhirat adalah apa? Adalah orang bertauhid, dia selamat dari kesyirikan. Tapi ini pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Insyaallah taala pekan depan kita masuk di bab yang pertama seputar keutamaan tauhid dan dosa-dosa itu digugurkan oleh tauhid. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.